Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Bagus banget nih kesaksiannya. Ada yang nyeritain tentang keluarga. Ini dia ngalamin masalah nih. Kebuka semua nih dosa. Jangan apa. Wah, keren-keren banget nih. Wah, mantap ya. Dia jadi rajin gereja. Wih, lagi pada ngapain nih? Kak Yeri, ini kita lagi bacain lembar-lembar kesaksian dari teman-teman kita. Oke. Ini Kak, kita lagi coba belajar buat teman-teman kita saling terbuka satu sama lain, nyeritain trauma mereka, kesalahan mereka, dan lain-lain gitu, Kak. Oh, jadi mereka tulis di kertas ini? Iya. Oh, luar biasa. Nah, ini salah satu cerita dari Susan nih, Kak. Aku bacain ya. Ya, silakan. Mengejar cinta, bersenang-senang, dan menghasilkan uang mulai membuat aku merasa hampa. Walaupun aku bukan orang percaya, aku membuka Alkitab dan membaca sebuah bagian yang mengatakan Allah menyayangiku. Karena terharu, aku mempercayai Kristus untuk pertama kalinya. Saat itu juga, kedamaian membanjiri hatiku. Beberapa menit kemudian, aku menerima pesan teks. Percayalah kepada Allah, Dia akan ada untukmu. Aku merasa iman baruku sangat didukung. Aku nggak tahu nomor siapa itu, jadi aku telepon. Yang mengejutkan adalah penerimanya itu orang asing. Dan pria ini bilang, saya sedang berdoa dan nomor yang asing, nomormu muncul di kepala saya. Keren. Tapi keren kan, ya. Too good to be true gitu nggak sih, Kak? Iya. Jadi ya nggak ada yang mustahil ya buat Tuhan, mesti kan? Iya. Iya, dan puji Tuhan juga signalnya full dan baterainya nggak mati ya. Betul. Kejadian kasus ini sih ya, 1:1000 gitu ya, Kak ya? Iya. Ya Tuhan bisa pakai cara apapun sih untuk mengintervensi. Karena sejatinya gini, waktu kita beriman pada Yesus, sejatinya bukan hanya kita cari dan kejar Tuhan, tapi Tuhan yang mencari dan mendapatkan kita. Wow. Sekalipun kita dalam kondisi tidak percaya, terpuruk, Dia tidak pernah kehabisan dan kekurangan cara untuk mencari dan menemukan kita. Nah, makanya itu kalau menurut cara saya tadi adalah dia ditemukan, bukan dia mencari. Betul. Di saat orang mencari Tuhan di sini, Tuhan di sini. Tapi saat dia terpuruk, Tuhan datang dan menemukan. Wah, itu menarik sih. Keren. Tapi Kak, Pak, manfaatnya apa sih, Kak? Kita ceritain gini ke orang-orang? Ya, sebenarnya ya tentunya untuk memberkati orang juga. Tapi ada baiknya waktu kita meluapkan itu secara pribadi, itu juga akan menolong diri kita sendiri untuk meyakini dan mempercayai makin teguh dan makin kuat dengan cara kita berbagi. Dan satu lagi nih, ini yang paling penting. Salah satu cara menjadi kuat di dalam Tuhan adalah menjadi kekuatan untuk orang lain. Wow. Dan itu yang sebenarnya saya lakukan juga, dalam artian ketika 20 tahun lalu mengenal Tuhan dan bertobat, dan sampai hari ini masih berbagi cerita, salah satu tujuannya adalah itulah cara saya menguatkan diri saya, menjaga diri saya. Jadi waktu kita jadi kekuatan buat orang lain, disitulah kita memiliki kekuatan yang sejati sebenarnya. Apa sih Kak kesaksian dari Kak Yeri yang sangat Kak Yeri berharap ini bisa memotivasi orang lain nih? Iya, bagaimana Tuhan menemukan saya sih, bukan saya mencari Tuhan gitu. Karena saya dalam satu titik frustasi mencari dan menemukan Tuhan, which is sulit. Kadang yang membuat sulit tidak ada representatifnya gitu. Iya. Contoh, saya dulu terlibat narkoba kan. Satu kali pengen berubah lah, pengen banget berubah. Meskipun nggak tahu caranya, cara yang paling gampang ikut kebaktian, retret waktu itu. Jadi saya ikut retret 3 hari. Nah, hari kedua karena pembimbing tahu saya ini bandel, dipanggil saya sendiri. Dibilang gini, kamu tuh keras kepala. Nah, dimarahin lah. Kenapa tuh, biasa.
Ya karena dipikir ngerusuh yang lain, dimarahin lah. Kayak Paulus kamu keras kepala. Nah, karena saya kan waktu itu nggak tahu siapa itu Paulus dan bodo amat juga sih. Jadi saya cengas-cengenges, marah deh, marah lagi. Oh bukan, diganti. Kamu tuh kayak Yunus. Tahu nggak Yunus? Orang yang lari dari panggilan Tuhan lalu masuk ke perut ikan. Oh gitu. Saya makin nggak tahu lagi tuh. Tapi yang ketiga saya tahu. Waktu dia bilang gini, Yudas Iskariot kamu. Wah. Dan akhirnya panitia retret memutuskan memulangkan saya hari kedua itu. Wow. Jadi yang lain lanjut sesi, saya pulang. Bandel banget. Belum pernah kan dengar ada panitia retret mulangin peserta? Pasti belum pernah. Saya pernah dan kebetulan saya yang dipulangin. Nah itulah yang membuat sulit saya menemukan Tuhan. Karena Tuhan di mana? Katanya Tuhan ada di mana-mana. Iya. Tapi kenapa orang-orang yang kenal Tuhan buang saya, lalu hari Minggu mereka pergi ke gereja bilang Yesus baik. Jadi rasanya ini yang dirasa banyak orang itu. Hari ini banyak yang memutuskan untuk menjadi seorang ateis atau agnostik karena mereka mentok gitu, Tuhan nggak ada. Iya. Tuhan nggak ada. Sampai akhirnya satu kali setelah kejadian itu, ini saya cerita ya. Iya. Saya pakai narkoba terus overdosis. Overdosis ditemukan, mulut sudah berbusa, badan sudah biru. Nah diangkat sama teman-teman saya yang notabene nggak kenal Tuhan nih, dibuang di comberan gitu. Waduh. Nah sedih juga sih dibuang di comberan. Tapi yang buat saya makin sedih tuh gini, loh kok surga nolak, neraka nolak ya? Orang gereja nolak, Iya. orang ini juga nolak. Jadi apa sih ini gitu loh, mau kemana gitu. Jadi ya mungkin benar saya sampah seperti yang banyak orang bilang. Makanya satu momen saya ambil keputusan untuk bunuh diri waktu itu. Ambil satu gelas racun serangga, lalu ya udahlah tulis surat goodbye semua. Orang kayak saya nggak mungkin punya masa depan, nggak mungkin bisa kuliah, nggak mungkin bisa ngapa-ngapain. Ya udah terima nasib aja. Saya minum tuh satu gelas. Saya nggak sadarkan diri selama beberapa jam. Nah beberapa jam kemudian saya bangun, saya kaget, saya nggak kenapa-napa. Itu kan kayak, loh, neraka juga nolak gitu ya. Iya benar. Kematian menolak. Iya. Kematian Nah, menolak. di situ saya sadar bahwa saya ditemukan Tuhan di situ. Saya nggak ketemu Tuhan. Saya ditemukan Tuhan di situ. Maka kalau orang bilang, siapa Yesus buat Yeri? Saya kan bilang dia pemulung saya. Loh, kenapa kamu samain Yesus sama pemulung? Karena kalau dia bukan pemulung, saya nggak pernah keluar dari tempat sampah. Menurut saya angle yang paling indah adalah ternyata ketika orang lagi layak, lagi berjuang masuk surga nih. Gimana caranya masuk surga? Yang punya surga, ninggalin surga untuk menemukan orang-orang sampah kayak saya. Itu udah apa ya? Udah nggak bisa terbayangkan dengan apapun. Dan menurut saya itu cerita love story paling amazing, paling deep yang pernah ada di muka bumi ini. Tuhan mencari dan menemukan hati kita. Wow. Itu amazing. Dan sekarang pasti kan kakak punya cerita itu dan aku juga suka lihat nih kalau di Instagram kakak segala macam, kakak suka kesaksian segala macam. Yeah. Nah, kakak tuh pengen orang tuh kayak gimana sih setelah melihat kesaksian dari Kak Yeri? Orang percaya bahwa Tuhan tidak sama seperti kebanyakan orang yang melihat, yang dia lihat di depan mata. Sadar nggak? Nggak tahu ya, namanya kita sharing kan di kamar. Orang kadang mengasihi sejauh keberhasilan. Benar. Apa yang membuat orang takut datang ke komunitas rohani? Kalau dia gagal, dia masih dianggap part dari temen apa enggak? Iya. Itu. Begitu dia nggak gabung lagi dalam komunitas rohani, Natal juga nggak diselamatin, boro-boro diselamatin. Dulu welcome home. Ya benar. Tapi syarat dan ketentuan berlaku di dalam komunitas-komunitas rohani. Iya. Gitu. Jadi yang saya berharap adalah seorang bisa percaya bahwa dia bisa berdiri di dua kakinya sendiri bersama Tuhan. Kalau dia berkarya, Tuhan itu first audience-nya dia. Dia nggak perlu menggelandang penerimaan kemana-mana. Yes. Dia nggak perlu minta pengakuan mana-mana. Orang punya Tuhan, dia bisa buat pertunjukan tanpa panggung. Berkuasa tanpa jadi penguasa. Nggak ada yang boleh jadi matahari dalam hidup seseorang. Karena dia adalah matahari itu sendiri. Wow. Sebenarnya passion saya adalah membangun supaya orang sadar bahwa
Kenapa Tuhan kasih kamu 2 kaki? Supaya kamu nggak ada di tempat yang sama terus-menerus. Wow. 2 kaki itu cukup. Dengan Tuhan tentunya. Itu sih. Oke. Terus gimana Kak? Aku dengar-dengar juga Kakak nih banyak bangun hubungan sama orang-orang yang nggak kenal Tuhan nih. Iya, Kak. Dan Kakak nggak milih-milih komunitas-komunitas yang terlalu eksklusif lah dan segala macam. Jadi gimana caranya agar dunia sekuler bisa kira Kakak bagikan tentang pesan Injil, tentang lewat ya apa adanya ke Yeri? Ya, jadi gini. Nih saya kasih analogi ya. Misalnya saya mendampingi orang dengan HIV/AIDS untuk pembahasan kita. Saya mendampingi pemakai narkoba, saya mendampingi orang dengan alkohol, saya akan mendampingi gay, lesbi, saya mendampingi orang yang pernah lakukan aborsi. Saya jamin saya tidak mungkin dikatakan mencuri domba. Wah. Karena nggak ada yang mau. Iya. Karena maunya domba yang bagus semua ya. Bagus terus gitu. Nah, jadi poinnya di mana yang membuat orang dunia itu tertarik? Saya ngobrol kok. Saya ngobrol dengan real orang yang pengen dijangkau. Saya ngobrol, bener-bener ngobrol kayak gini. Terus saya tanya, "Bro, lu butuh pastor nggak?" Mereka jawab enggak. Ngapain saya datang sebagai pastor? Butuh gereja nggak? Enggak. Itu, nah berarti apa? Kebutuhan utamanya adalah berdiri di titik krisis hidupnya. Bangun hubungan, menjawab kebutuhan, memblessing. Makanya harusnya sama orang yang nggak punya agama pun kita tetap bisa akrab. Iya. Gitu. Jadi saya punya satu portal di sosial media namanya Domba Tersesat. Itu partner pertama saya adalah mantan Kristen yang memutuskan untuk tidak lagi percaya Kristus, tapi kita tetap bisa berdampingan. Kenapa? Karena gini, saya tutup statement saya dengan pertanyaan kamu. Kalian berdua cinta Tuhan, itu kan. Pertanyaan kedua, apakah kalian mencintai yang Tuhan cintai? Itu pertanyaan yang berbeda. Wow. Kalau jawabannya tidak, berarti kita nggak cinta Tuhan. Iya. Karena mencintai Tuhan mengandung konsekuensi. Yes. Mencintai yang Tuhan cintai. Termasuk yang nutup gereja, termasuk mantan kita yang ngelukain kita, termasuk orang yang ngomongin kita, nusuk orang dari belakang, termasuk siapapun. Mau dia nyembah pohon, mau dia nyembah gayung. Kita nggak boleh bersegmen, karena kalau kita cinta Tuhan, ya kita mesti mencintai yang Tuhan cintai. Bener sih Kak. Begitu. Tapi Kak, ngedengar cerita Kakak yang ketemu orang-orang rusak, bahkan Kakak sendiri mungkin rusak gitu ya Kak ya. Yang tadi Kakak bilang Kakak melihat Yesus sebagai pemulung dan Kakak adalah sampah. Kak, kalau aku nggak punya cerita yang seradikal Kakak, gimana Kak? Oke, pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi kesaksian harus radikal atau tidak, itu sebenarnya asumsi. Makanya jangan heran, sering terjadi praktek ini, eksploitasi kesaksian. Eksploitasi kesaksian. Jadi kesaksian yang dieksploitasi. Kamu kurang serem gitu. Coba cari lagi pengalaman yang lebih serem. Karena kesaksian tuh harus disampaikan semakin yang serem, semakin gangster, semakin gelap. Inilah nama Tuhan dipermuliakan. Asumsi. Akhirnya eksploitasi, pemanfaatan orang-orang dengan kesaksian, tapi dengan source dan cara pandang yang sempit, gitu loh. Kayak seakan-akan besar harus benar, ini ngeri atau radikal harus lebih jos gitu. Seakan kita yang, aduh Kak, aku bertobat karena apa ya? Aku buang sampah sembarangan, terus aku rasa bersalah, terus aku bertobat. Jadi kita bermain di segmen itu. Jadi hentikan dulu lah pemikiran-pemikiran segmen parah apa enggak, sehingga ruang-ruang kesaksian hanya diisi oleh orang-orang yang ekstrim. Sedangkan kita lupa esensi-esensi dasarnya dari titik balik seseorang apa gitu. Gitu. Jadi ya supaya orang nggak siapalah saya ini di tengah-tengah orang yang kesaksian hebat-hebat lu. Nggak harus ekstrim gitu ya. Nggak harus ekstrim karena rentan eksploitasi. Begitu. Jadi sebenarnya sebuah perubahan hidup yang nyata, yang real, yang sesuai dengan versi masing-masing, yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi lewat hubungan kita dengan Tuhan, bukan hubungan kita dengan jemaat.
Iya. Itu yang menentukan. Jadi kesaksian yang baik tuh harus gimana tuh Kak? Gini, kesaksian yang baik adalah pertama kita bisa ngomong. Iya. Yang kedua, izinkan orang nonton. Nah ini menarik nih. Saya izin gambar-gambar dulu ya. Boleh. Ya anggaplah ini. Ya. Oke, tebak gambar apa? Bukan. Segitiga. Counsel. Apa yang berubah? Gitu kan? Ini kan. Ini sekarang. Wow. Ini sebelum. Wah, bisa jadi dokter lah saya ya. Ini tulisannya. Gitu. Jadi sebenarnya titik kesaksian ada di sini. Apa yang berubah? Sebelum kita gimana dan sekarang kita gimana? Dan ini kan personal banget gitu. Ya. Artinya kesaksian tuh memang ada ruangnya, tapi sejatinya orang bersaksi itu nggak pakai ruang. Ya memang hidupnya aja ditonton gitu. Nah sekarang bagaimana bersama Tuhan kita swing dari sebelum dan yang sekarang ini. Gitu. Makanya ya penting banget untuk kita memperhatikan gini. Ketika orang membangun cara ibadah, Ya. Yesus membangun cara hidup yang lebih baik. Iya kan? Iya. Kadang-kadang kesaksian dibuat, ayo kita buat yang sesuatu yang aktivitasnya lebih. Jadi gini nih, supaya nggak bingung ya. Iya. Orang kan sekarang dilihat, kamu sekarang berubahnya di mana nih? Orang lihat dari cara ibadahnya. Bro, udah mulai gabung dalam choir nih. Oh iya, udah mulai Iya, berubah iya. nih. Udah mulai singer nih. Wih. Ya, kalau Tuhan izinkan 2 tahun lagi khotbah. Wih. Padahal itu cara ibadah ya. Kak, Itu ya? cara ibadah. Iya. Nggak salah, tapi bukan itu esensinya. Iya. Yang dimaksud oleh firman adalah dalam cara hidup. Ngatur keuangan berubah nggak? Pacarannya berubah nggak? Masih sering telat nggak? Dulu lampu merah diterobos, sekarang masih diterobos apa enggak? Masih sering buang sampah sembarangan apa enggak? Oh. Hidup dalam 2 identitas apa enggak? Di gereja beda, di rumah beda. Nah ini poinnya tuh di situ, tingkah laku yang berubah. Bukan aksesoris rohani yang semakin, makanya sifatnya personal. Seperti itu. Dan kita nggak bisa justifikasi satu sama lain gitu. Berarti sebenarnya kesaksian itu gampang ya Kak, nggak harus dari kita pamerin cara ibadah kita yang mengalami peningkatan, Iya, tapi ya dari cara hidup kita aja. betul. Jadi sederhana. Karena saya berkali-kali mencoba membranding ini cara ibadah. Satu kali saya tanya sama teman saya, bro gimana menurut lo ketika lo dengar gua hafal 50 lagu rohani di luar kepala? Bodoh amat kata dia. Atau saya bilang gini, jadwal khotbah udah full sampai tahun depan. Bodoh amat, mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli betapa hingar-bingar aksesoris rohani kita, sampai cara hidup kita yang berubah itu yang mereka tunggu. Yang which is itu adalah part dari kesaksian itu sendiri. Itu kan tujuannya. Iya. Sekarang gini kok, banyak orang ngalamin Tuhan, mimpi, ada yang saya pernah dengar kesaksian, bangun malam-malam tiba-tiba entah kenapa katanya dia lihat kayak sosok Yesus di handphonenya dia gitu. Tapi nggak bertobat juga. Iya. Karena esensinya di perubahan karakternya, bukan hanya perjumpaan awalnya. Iya. Karena kadang-kadang gini, orang bisa menutupi karakter yang nggak bagus dengan fenomena perjumpaan awal. Dukun bertobat, wih. Tapi kalau kehidupan hari-hari dan ininya enggak, pecandu narkoba bertobat, artis bertobat, loh yang dihitung bukan cuma itunya. Tapi bagaimana dia swing dari kehidupan yang lama ke yang sekarang ini di dalam karakter dan integritas itu menjadi esensi. Gitu. Wah, bagus banget Kak. Tapi Kak, misalkan nih Kak, kalau aku mau ceritain sesuatu ke Yeah. teman-teman yang mungkin non-Kristen gitu Kak, Yeah. ceritain cerita hidup ke aku takut mereka malah persekusi aku Kak. Yeah. Mungkin karena aku ceritain tentang aku pindah agama Yeah, gitu. yeah, yeah. Nah, aku harus gimana tuh Kak? Apakah aku harus tetap cerita ke mereka Yeah. atau aku hold gitu Kak? Jadi gini, kadang kebenaran pengalaman, kadang ini kan saya bilang kontekstualnya kadang kayak pakaian dalam gitu. Penting, tapi nggak selalu harus diumbar ke orang-orang yang tidak kompetensi atau tidak penting, tapi nggak selalu harus diumbar. Karena sejatinya ketertarikan mereka bukan di story-nya, tapi bagaimana waktu mereka susah kamu datang, kamu ngasih telinga, kamu berdiri di titik krisisnya.
Contoh. Makanya gini, saya menghadapi orang yang ngerokok. Ini contoh ya. Saya mau ngerubah dia. Saya bersaksi, saya dulu ngerokok 2 pak. Saya kenal Yesus. Masa kamu nggak mau berhenti sih? Gitu kan. Wah, pokoknya saya ini true story. Lalu setelah saya ngomong panjang lebar beserta ayat-ayat pendukung, terus dia ngomong gini sama saya. Bang, waktu aku dulu aktif di gereja, teman-temanku selalu ada. Tapi ketika aku jatuh, aku gagal, kemana mereka? Diangkat rokoknya. Cuma rokok yang setia dalam suka dan duka. Rokok ini lebih setia dari kakak loh. Maksudnya, kakak hubungin saya hari Rabu karena Kamis kita komsel kan. Kakak hubungin saya hari Sabtu karena Minggu ibadah. Di luar itu, jadi dia tertarik dengan karakter kita. Bukan nge-brandingnya ayat dan menjual kesaksian. Saya mendampingi banyak pecandu narkoba. Saya nggak bilang, gini, kalau saya ngobrol nih, betapa Tuhan baik, Tuhan sayang, kamu tidur pasti. Karena 90% pembahasan saya harus bahas tentang krisismu, bukan krisisku. Nah, kadang kita bisa blunder di dalam ruang kesaksian, kita berpikir itu cukup. Kita berikan sebuah ruang kesaksian, tapi kita nggak mau berdiri di titik krisis itu, tetap aja bandar yang berdiri, dan dia tetap pakai narkoba. Nah, itu pentingnya kita nggak selalu ada di kamar ini. Iya, jadi kalau kesederhanakan tuh kesaksian tuh nggak cuma dari kata-kata ya Kak. Itu poin saya sih. Iya benar. Iya betul. Itu dapat banget bener. Tapi Kak, misalkan nih Kak, ada orang yang bercerita ke kita nih Kak, dari sebelum, tapi dia belum nyampe sini nih, ceritanya di sini terus. Hampir tiap hari cerita di sini terus. Respon kita harus apa Kak? Oke, di sini dia ya. Dia nggak kesini-sini nih Kak. Di sini ya. Tapi hampir tiap hari cerita mulu. Kita kan di sini. Iya. Ya. Oke, sekarang dia mau di sini terus. Bagaimana reaksi kita ke sini? Nah, ingat di tengah-tengah ada Tuhan sebagai sumber segalanya. Nah, bagaimana Tuhan ke sini? Harusnya kita sinkron dengan reaksi Tuhan ke sini. Tuhan nyerah nggak? Wow. Nggak nyerah dia. Misalnya 20 tahun lagi baru berubah. Tuhan masih mau nggak? Masih. Kita masih mau nggak? Nah itu kan. Emang jiwa cuma lu aja. Itu nggak ada lu, next. Nah itu poinnya kita perlu urai. Dan pentingnya buku ini, tulisan ini, supaya kita bisa mengurai hal yang nggak sesederhana itu. Tuhan nyerah nggak sama kamu? Enggak dong. Enggak. Ada orang-orang yang nyerah sama kamu? Ya jelas ada. Ada. Kalau kamu nggak mau, ya sudah. Iya, saya tambahin dikit ya. Pertama, bukan tugas kita. Nih kedua yang menarik. Cuma yang kita kasihi yang bisa kita rubah. Kau pengen banget nggak ini berubah? Pasti. Kamu sayang nggak sama dia? Saya pengen ngerubah orang tua saya. Sayang nggak? Saya mau ngerubah Indonesia. Sayang nggak sama Indonesia? Orang sayangnya kadang 17 Agustus doang gitu kan. Gimana mau mengubah bangsa? Iya. Gimana mengubah bangsa? Kita ngumpet di ruang doa aja kadang-kadang. Kita ngumpet di ruang-ruang nyaman kita aja. Artinya kita nggak sayang. Nah, kenapa Tuhan bisa rubah dia? Karena Tuhan sayang. Nggak ditodong senjata kan sama Tuhan. Nggak di-branding, nggak di-prank. Dibaik-baikin nanti ya. Tuhan baik. Nih, Yesus buat mujizat, air jadi anggur. Ya. Orang kenal Yesus, tapi kan ada yang datang cuma mabuk anggur doang terus pulang. Ya nggak apa-apa juga. Benar. Iya dong. Iya. Cuma mabuk, udah mabuk pulang. Nah, bagaimana kita bereaksi seperti Yesus? Itu menjadi esensi. Pentingnya ini. Bagus ini Kak. Iya, Nah betul. Kak, kalau misalkan orangnya akhirnya kesini nih Kak, Ya, karena dengar cerita kita, iya. terus dia balik lagi Kak, itu Iya. jadi tanggung jawab kita nggak Kak? Iya. Pokoknya gini, dia balik lagi. Iya. Iya. Ini masih sama nggak? Kalau ini, Iya. Kalau ini 100 kali balik, ini masih sama nggak? Ya. Dia balik apa enggak? Sebenarnya ada bagian kamu, ada bagian Tuhan. Nih ya, pernah dengar nggak Alkitab bilang gini? Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Iya. ya kan? Pak Apolos menanam, Apolos. ya kan? Yang satu menyiram. Yang kasih pertumbuhan siapa? Tuhan. Tapi kadang kenapa kita masih bikin
seminar pertumbuhan. Iya, Iya, karena itu kan maksud saya itu nggak salah, maafkan saya itu nggak salah. Cuma ada hal-hal yang jadi bagian Tuhan yang kita ambil banget, terus kita pegang kuat-kuat. Lalu ketika itu tidak terjadi apa-apa, kita kesel gitu. Terus kita mulai salah-salah satu sama lain. Ini mana yang salah nih? Pendoa atau pemain musik atau apa nih yang salah? Padahal kita aja bertumbuh karena Tuhan. Sampai kita lupa bagian kita. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau ini masih 20 tahun lagi berubah, masih mau nggak kita? Wow. Itu sih sebenarnya part dari kisah-kisah indah dalam hidup seseorang. Karena nggak semua orang punya hidup seindah orang-orang yang tulis di kertas ini. Too good to be true. Jadi itu bukan tanggung jawab kita untuk bisa orang tuh harus berubah ya Kak. Itu Tuhan, maksudnya Tuhan yang punya tanggung jawab untuk merubahkan hidup orang. Dan Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi penaburnya, mengawal dengan doa, merepresentatifkan kehadirannya aja. Oke, berarti kita nggak perlu takut dong Kak untuk kita menyaksikan cerita kita. Kita nggak perlu takut untuk orang nggak berubah nih kalau dengar kesaksian yang kurang ekstrim dan segala macam. Ya, makanya ini ya, mungkin saya tutup dengan ini. Mampu nggak kita berkisah, berbuat baik tanpa berharap sesuatu kembali sama kita, termasuk dia berubah. Murni aja. Perlu dilatih seperti itu. Iya kan? Sekarang saya balik, saya berbuat kamu dengan satu kepentingan. Misalnya, apapun itulah. Belum tentu mau juga, berarti kalau saya nggak ngikutin yang saya mau, kamu berhenti mengasihi saya. Nah, mari kembali kepada esensinya. Melakukan sesuatu seperti Tuhan juga murni. Dia lakukan mujizat, dia nggak bikin SOP gitu. Pokoknya semua yang makan roti dan ikan harus gabung dan join jadi member saya. Enggak kan? Jadi dia murni aja gitu. Cuma itu yang sulit kita lakukan kadang-kadang karena ada sifat pragmatis gitu. Dan kita kadang-kadang sangat suka bermain dengan jumlah. Ya, sehingga kita kayak nyari member terus gitu loh. Nyari closingan gitu loh. Gimana closing nggak hari ini? Aduh belum, coba lagi gitu. Padahal kita lupa esensinya gitu. Oke. Nah sahabat, kita sudah belajar hari ini pengetahuan mengenai bagaimana kita bisa menceritakan kisah hidup kita yang sudah diubahkan Tuhan tentunya, dan sebenarnya ada begitu banyak lagi hal yang bisa kita bahas. Teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar, dan dengan senang hati kami akan berdiskusi lebih dalam lagi dengan semua sahabat yang ada. Juga khusus bagi sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas dan mengisi form melalui link dan QR Code yang tertera di layar, sahabat berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup ini secara gratis untuk membantu saudara belajar firman lebih dalam komunitas sahabat. Bahkan Alkitab ini diperlengkapi dengan modul-modul dan bahan-bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Jadi kamu nggak perlu kebingungan lagi kalau komunitas melempar pertanyaan-pertanyaan sulit seperti kali ini. Ya, Alkitab Raihlah Hidup bisa membantumu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.